Hai semua, jumpa lagi dengan saya Haris Manorek. Dan kali ini saya akan membahas topik tentang kita unik. Wah, topik kali ini sangat menarik karena kita sendiri itu hidup di negara yang punya banyak keunikan dan punya banyak segala macam orang yang punya pandangan yang berbeda, punya kesukaan yang berbeda, punya pola pikir yang berbeda. Dan ini yang akan saya bahas kali ini. Tetapi saya nggak sendiri dan saya mengundang kakak saya untuk membahas topik tentang ini. Sebetulnya dia sih yang mengusulkan topik ini. Tetapi sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan teman-teman yang baru saja mendengarkan konten saya bahwa konten saya itu berfokus pada podcast yang membahas masalah-masalah yang terjadi pada anak muda pada umumnya dan juga isu-isu perkembangan teknologi. Jadi jika teman-teman suka dengan konten saya, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan kakak saya. Hai Kak Holi. Halo Ari, adikku. Ya, wah, bagaimana kabarnya? Adikku ini. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Aman ya. Kuliah aman? Saya sudah lulus. Oh, sudah lulus ya. Memang berbeda ya, Kak? Beda memang. Kalau suasananya. alumni yang bicara. Jadi masih kuliah. Ya masih kuliah saya. Doakan supaya cepat wisuda. Ya, amin saja. Jadi begini Kak, jadi topik ini kan tentang keunikan. Jadi saya menyadari bahwa setiap orang itu punya keunikan. Sejatinya setiap manusia itu dilahirkan berbeda dengan manusia yang lainnya. Perbedaan ini yang membuat kita memiliki keunikan masing-masing. Keunikan tersebut bisa berupa kepribadian, minat, makanan kesukaan, cara berbicara, cara berjalan, bahkan bagaimana sikap kita saat menanggapi suatu hal. Dan kalau menurut Kak Holi, bagaimana sebenarnya definisi unik menurut Kak Holi sendiri? Ya, oke, kayak ujian nih. Iya, kayak ujian ini kita ujian. tanya. Makanya podcastnya masih begini juga. Iya, nggak apa-apa, keluarin aja. Siap. Oke, jadi keunikan menurut saya itu banyak dari segi apapun. Jadi kayak misalnya dari orang menganggap sesuatu itu benar atau tidak, belum tentu menurut orang lain itu benar. Jadi cantiknya wanita atau apapun itu kayak begitulah, seperti itu. Misalnya menurut saya ini benar, tapi menurut Ari mungkin tidak benar, menurut Ari mungkin jalannya lain benar. Atau misalnya kayak begini contohnya, kayak 4 tambah 5 itu 9. Menurut Ari tidak, itu bukan itu beda caranya. Cara carinya 9 itu beda, bukan 4 tambah 9. Bisa saja 5, bisa saja 8 tambah 1, kayak begitu, ya kan? Jadi kayak begitu sih keunikan menurut saya. Berarti keunikan itu juga tidak lepas dari sudut pandang tiap orang ya. Cara berpikir orang itu bagi saya itu benar, belum tentu juga bagi orang itu salah. Itu hanya pola pikirnya orang saja. Nah, jadi kita sudah dengarkan definisi uniknya bagaimana dari pandangan Kak Holi, dari pandangan saya. Namun kadang-kadang itu keunikan itu kadang membuat kita kayak merasa nggak normal. Membuat kita berbeda dari yang lain. Padahal yang perlu kita sadari adalah setiap orang punya keunikannya kan. Pada kalanya memang keunikan yang kita miliki membuat kita merasa tidak percaya diri hingga akhirnya merasa perlu menutupinya supaya orang lain menerima kita, dan tanpa sadar justru membuat kita tidak menjadi diri kita sebenarnya. Jadi pasti contohnya nih ya, misalkan saya punya keunikan dalam hal mungkin public speaking. Tapi ketika saya ada dalam suatu circle yang orangnya itu serba pendiam, yang gak suka bicara. Yang tidak suka bicara. Iya, jadi saya akhirnya menutupi itu dan mengubah diri saya menjadi orang lain. Tetapi orang-orang itu memang terima saya, tapi membuat orang-orang itu menerima topeng itu bukan diri saya yang sebenarnya. Dan menurut Kak Holi, apakah Kak Holi pernah alami hal yang seperti itu? Kayak misalkan Kak Holi punya suatu keunikan, tapi di tempat yang lain Kak Holi merasa keunikan itu kayaknya nggak terlalu diterima orang dan membuat Kak Holi jadi orang lain. Pernah nggak alami itu? Kalau pernah, saya puji Tuhan belum pernah ya dapat seperti itu. Tapi untuk orang yang punya keunikan seperti itu, kalau bisa jangan ditutupi. Itu anugerah dari Tuhan, itu Dia memberikan keunikan untuk kita. Jadi sebenarnya keunikan itu sebenarnya anugerah, bukan untuk ditutupi. Untuk ditutupi, karena dari situ kita bisa melakukan sesuatu atau apa kayak begitu. Jadi janganlah ditutupi keunikan itu. Keunikan itu anugerah, gift dari Tuhan. Iya, wah, ini memang kalau ngomong sama orang yang udah sarjana itu pasti beda bahasanya. Jangan enteng broku. Iya.
Jadi ketawa 3 jam ini. Jadi saya juga ingat semalam kan kita ada persekutuan doa, terus ada pemimpin materinya itu, pembawa materinya, dia sempat ngomong bahwa setiap orang itu punya ciri khasnya masing-masing. Ya. Dan kalau orang itu nggak punya ciri khasnya, dia nggak punya keunikan, maka orang-orang nggak akan tertarik sama dia, nggak akan tertarik untuk mendekati dia, karena ujung-ujungnya misalkan Kak Holly punya apa yang saya punya, berarti saya nggak tertarik lagi dong di depan di matanya Kak Holly, karena kita kan sama kan, gak ada yang beda kita. Kak Holly jago main bass, saya jago main bass. Ya seandainya terjadi ya. Oke. Lanjut, ketawa terus. Gini nih, kalau kita ini kalau ketemu memang padahal aslinya ini kalau lagi serius, tapi kalau aslinya wah nggak berhenti ketawa ini. Nah, berdasarkan penelitian bahwa orang-orang itu unik atau berbeda karena 3 hal. Jadi 3 hal itu antara lain keturunan, teladan, dan pengalaman. Ya. Jadi katanya kalau keturunan itu orang itu kan tergantung dia lahir di daerah mana, dia lahir diasuh oleh orang tua yang bagaimana. Ya. Misalkan anak yang manja kalau diasuh oleh orang tua dan dibesarkan dengan pola seperti itu, maka ketika dia besar dia akan jadi orang yang susah beradaptasi, susah untuk mandiri. Sebaliknya pun dengan anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang mungkin kurang untuk memiliki waktu dan anaknya, dan akhirnya anaknya tumbuh dan menjadi pribadi yang tertutup dan susah untuk berkomunikasi atau beradaptasi dengan orang lain. Ada juga yang dari teladan. Misalkan dari Kak Holly ini, saya menjadikan Kak Holly sebagai role modelku. Jadi kan kalau kita lagi bareng-bareng sama teman yang lain ya, itu pasti tanpa sadar. Kalau ada satu orang, misalkan ada orang yang suka ngomong asik ya atau tidak, itu otomatis semua yang lainnya itu pasti akan mengikuti. Jadi tanpa sadar kan, kayak misalkan Kak Holly ngomong itu pasti teman-teman yang lain, misalkan si Yeyes atau si Kak Happy atau siapa, pasti akan mengikuti. Saya Otman itu. Ya, Otman juga pasti. Semoga dia mendengar ini. Jadi teladan itu mempengaruhi pertumbuhan orang itu menjadi orang yang sangat istimewa ataupun memiliki ciri khas tertentu. Dan yang terakhir itu dari pengalaman. Jadi katanya dari pengalaman itu bagaimana dia melihat hidupnya, proses hidupnya, masalah dan segala hal yang dialami itu mempengaruhi dirinya untuk menjadi orang yang berbeda dari orang yang lain. Ya, pengalaman bisa membentuk kepribadian orang dan karakteristik seseorang sih. Jadi dari 3 hal yang saya sebutkan ini, dari teladan, dari pengalaman, dari tadi lupa apa satu, dari keturunan. Menurut Kak Holly pernah atau menganggap bahwa hal itu mempengaruhi? Karena mungkin Kak Holly juga pernah mengalami. Apakah Kak Holly menganggap 3 hal ini sangat berpengaruh, ataukah ada hal lain yang mempengaruhi orang untuk menjadi berbeda dari orang lain, untuk tumbuh menjadi orang yang unik? Ya, kalau menurut saya sih yang lebih berpengaruh dalam membentuk karakteristik seseorang itu lebih ke pengalaman sih. Karena saat dia hidup, dia jalani hidup, dia ketemu dengan orang-orang banyak, pasti karakteristiknya itu berubah. Karena ya kayak begitulah dengan ada satu lagi. Ini kalau sudah jadi orang kaya pasti agak berubah sedikit dia punya perilakunya. Yang dulunya itu kayak pendiam-pendiam, sekarang sudah pamer sana sini, kesana kemari. Kalau untuk tadi apa lagi satu? Teladan. Keturunan dan teladan. Kalau keturunan sih nggak terlalu sih, itu tidak terlalu. Kalau teladan ya mungkin teladan juga pasti siapa yang dia dengar ya, mungkin kita nonton di YouTube sekarang Tretan Muslim dan Coki Pardede, itu biasa disebut nada-nada kayak gitu. Itu pasti orang ikut pasti itu karena mereka suka. Jadi dari suka itu akan menular kayak begitu sih. Teladan itu sangat mempengaruhi memang. Baik dia mau nakal atau maupun dia jadi orang yang baik, itu tergantung siapa yang dia lihat dan siapa yang dia ikuti ya. Menurut Kak Holly, bagaimana sih Kak Holly menerima diri Kak Holly, keunikan Kak Holly, dan menjadi berbeda? Kan biasanya kan ada orang yang tidak mau menerima perbedaan, orang yang takut dengan perbedaan. Kalau Kak Holly, bagaimana prosesnya Kak Holly menerima bahwa inilah diriku, aku orang yang itu suka ketawa, aku orang yang suka ngelucu-lucu, suka jadi badut. Apa?
Apa? Enggak. Suka lucu-lucu lah. Oh, buat jadi ngehibur badut ya. orang. Oh. Enggak. Saling keluarkan jokes ini. Enggak, jangan. Ya. Nanti itu menjurus ke dark jokes. Nanti kan Jadi- ada titnya. Bagaimana Kak Holi? Karena saya lihat, saya ini tipe orang yang suka memperhatikan orang, dan saya melihat bahwa Kak Holi ini orang yang apa ya, yang lebih menerima diri apa adanya dan Ya. nggak terlalu peduli dengan orang lain. Misalkan dalam satu perkumpulan ada orang yang mungkin secara fashionnya mereka atau stylishnya mereka suka pakai pakaian yang bermerek atau tampil sempurna selalu. Tetapi ketika saya lihat Kak Holi orangnya selalu tampil sederhana dan nggak mau pusing dengan apa yang orang lain ikut. Lebih memikirkan bagaimana diri ke depannya, bagaimana saya berkembang daripada mengikuti apa kata orang, apa kata dunia. Ya, jadi saya suka sekali dari kata-katanya Coki Pardede itu. Dia bilang kita harus berdamai dulu sama diri sendiri. Ya. Berdamai sama diri sendiri. Kalau kita berdamai sama diri sendiri, apa yang orang bilang tentang diri kita sudah bisa terima itu. Jadi itu kita berdamai dulu dengan dirinya kita sendiri. Setelah itu sih kita ada pilihan untuk bisa masa bodoh sama orang. Iya. Bisa masa bodoh. Kalau misalnya kata-katanya itu membangun, bisa bikin kita menjadi sesuatu, ya kita ikuti. Kalau tidak, ya kita bisa memilih untuk tidak mendengarkan dia kayak begitu. Jadi sebenarnya di satu sisi masa bodoh itu penting sekali untuk setiap Iya. orang. Karena kan suara-suara Iya. suara-suara orang itu Orang sama itu, diri kita itu pasti banyak gitu. Jadi kita bisa memilih untuk masa bodoh untuk beberapa situasi. Jadi kayak begitu sih dari saya. Itu makanya ada yang buat buku seni untuk bersikap bodoh amat. Ya, itu juga pernah saya baca itu. Iya, luar biasa ya. Jadi sudah banyak pertanyaan dan itu jawabannya sangat memuaskan. Jadi saya pernah dengar suatu ilustrasi, Ya. silet itu tajam tapi nggak bisa motong pohon, kapak itu kuat tapi nggak bisa motong sehelai rambut, yang artinya bahwa keunikan itu perlu, perbedaan itu perlu untuk saling menyeimbangkan. Kan Ya, kalau betul. semua orang itu jadi sarjana komputer, entar siapa yang mau jadi dokter, siapa yang mau Ya. jadi ahli agama, siapa yang mau jadi perawat. Kan jadi perbedaan dan keunikan itu penting. Bahkan semalam kita udah mendengarkan khotbah ya, bahwa Tuhan itu menciptakan perbedaan agar keseimbangan terjadi. Ya. Kalau Tuhan kita saja yang suka dengan perbedaan, yang ingin bahwa perbedaan itu bisa menciptakan keseimbangan, lantas kita yang jadi ciptaannya, kenapa kita menolak hal itu kan? Ya. Kenapa kita harus takut dengan keunikan orang, Ya, betul takut itu, dengan betul, perbedaan? Dan saya rasa juga yang poin paling penting nih, kita jangan ragu menjadi unik, karena negara kita pun adalah negara yang unik ya, punya Ya, negara kita memang berbagai unik. macam suku, budaya, Ya. sikap hidup, flora dan fauna semua. Bahkan semua negara itu punya keunikannya masing-masing. Kalau nggak unik, ngapain dong kita harus wisata ke luar negeri kemana Ya, saja? kalau ya begitulah. Ya. Jadi ya sekian dulu dari podcast kita, bahwa keunikan itu sebenarnya nggak perlu ditutupi, tapi kita harus menerimanya menjadi bagian dari hidup kita. Ketika kalian menjadi unik atau ketika kalian menjadi berbeda, itu menunjukkan kekayaan dalam pola pandangan, pola berpikir dan lain sebagainya. Kalau kamu nggak unik, maka orang nggak akan tertarik lagi dengan kamu, karena orang itu punya apa yang kamu punya. Jadi Ya. jangan takut untuk unik. Dan sekian dulu pembicaraan kita. Terima kasih untuk Kak Holi yang sudah bersedia untuk menjadi tamu untuk for your information. Jadi Kak Holi udah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk podcast ini. Jadi kan biasanya saya sering rekaman, ataupun kemarin saya rekaman dengan teman saya itu lewat telepon karena keterbatasan alat, wajar ya, masih YouTuber kecil. Ya, apa-apa ya. Jadi nanti juga jadi besar. terima kasih juga untuk Kak Holi yang sudah mendukung untuk podcast Siap, ini. Ari. Dan terima kasih untuk ilmunya yang sudah dibagikan. Ilmunya ini mahal sekali Siap. Oh, ini saya juga ada juga ya, sebelum saya tutup. quotes kayaknya dari Raditya Dika. Jadi Iya. dia bilang kayak begini. Orang itu tidak cari skillmu, Iya. tapi orang itu cari itu keunikanmu. Iya. Kalau kau unik, di antara 10 orang ini kau yang unik, kau yang akan dilihat orang. Jadi hanya kau yang dilihat orang. Orang lain kan mereka sama semua, Iya. tidak akan dilihat. Jadi keunikan itu penting juga kalau dalam berkarir menurut Raditya Dika. Saya tertarik juga dengan itu. Jadi sebelum saya tutup, orang-orang yang menjadi populer itu adalah Iya. orang-orang yang unik. Ya, ya. Dunia membutuhkan orang-orang yang unik ya. Sih, iya Yang punya begitulah. hal yang bisa ditawarkan yang berbeda, maka itu Nah, menjadi itu yang lebih. bisa ditawarkan. Iya. Kalau kamu menawarkan hal yang sudah sama, Ya. seperti yang Yang sebelum-sebelumnya, sudah maka ada,
media nggak bakalan tertarik dengan kamu. Iya. Makanya kadang-kadang orang itu harus buat video yang viral apa semua, yang mungkin mereka makan apa saja itu, makan hewan-hewan hidup atau ngejokes yang dark, biar mereka menawarkan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya, atau yang namanya anti mainstream. Jadi itu saja dulu podcast saya. Saya berharap bahwa Kak Holly mungkin bisa saya undang untuk membahas tentang tema-tema yang lainnya yang tentu tidak kalah menarik juga. Siap. Dan ya, saya Haris Monorek dan Holy Chris David Eskom. salam pamit.